Laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar. Pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Makassar berdasarkan hasil Badan Musyawarah tanggal 13 Januari 2023. Oleh karena itu ditindaklanjuti melalui reses atau turun lapangan tanggal 10 sampai 15 April, tentu saja dengan setelah paripurna pengumuman Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya mempersilakan juru bicara reses dahulu dan satu, yaitu Bunda. Selamat sore Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari kantor DPRD Kota Makassar dalam program TV Parlemen di edisi hari ini, hari Jumat 28 April 2023. Nah, Celebes People, selama beberapa jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti seluruh rangkaian dari sidang paripurna, laporan atau penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Dan mungkin saat ini Anda saksikan di belakang saya, pemirsa, telah hadir Ketua DPRD Kota Makassar, juga Sekretaris Daerah Kota Makassar, juga dihadiri oleh beberapa jajaran dari SKPD Kota Makassar dan juga Forkopimda tentunya. Untuk sidang paripurna ini telah dimulai baru saja beberapa menit yang lalu, yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar yang dimulai dengan pembacaan doa bersama. Nah, Celebes People, tak lama-lama lagi langsung saja kami mempersilakan Anda untuk menyaksikan secara langsung sidang paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Selamat menyaksikan. Tempat tidak hadir pada hari ini dan para anggota DPRD Makassar yang terhormat, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang sempat hadir, yang saya hormati, perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia serta sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, tentu guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dalam daerah pemilihan Makassar 1 anggota DPRD Kota Makassar. Tentu ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini, yang tentu meliputi Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 15 April 2023, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 1. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 antara lain Insinyur Haji Andi Suhada Sapaile dari fraksi PDIP, Sukran Kahfi dari fraksi PAN, Apiati Amin Sam MSI fraksi Partai Golkar, Haji Fasrudin Rusli SE fraksi P3,
Haji Irwan Jafar SE, fraksi Partai Nasdem, Erik Horas, sarjana ekonomi MM, fraksi Partai Gerindra, Insinyur Haji Muhlis A. Misbah, fraksi NIB, Haji Reski, fraksi dari Partai Demokrat, Anwar Farok, Eskom, fraksi dari PKS. Peserta rapat paripurna, pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program, usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 1 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 masing-masing anggota DPD dari daerah pemilihan Makassar 1 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babinsa Katipmas, para babinsa dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling mendukung dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini telah kami terima berbagai macam aspirasi warga di daerah pemilihan Makassar 1. Terkait infrastruktur jalan, pembangunan saluran drainase, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan kesehatan, kebutuhan posyandu, UMKM, serta pendidikan dan kesehatan. 2. Mengingat untuk persoalan ini, kami harapkan pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja berkualitas dan lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait aspirasi atau permasalahan yang selalu dikeluhkan oleh warga daerah pemilihan Makassar 1. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa dan penilaian terkait aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat yang tentu tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan tentu kita harapkan dapat ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul dianggap sangat mendesak. 4. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang saat ini sampai belum dapat terrealisasi dan terkerjakan. Peserta rapat paripurna, pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023 dalam daerah pemilihan Makassar 1 anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca laporan reses daerah pemilihan Makassar 1 Apiati Kaamin Sam. Terima kasih juru bicara daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Rapucini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang, Ibu Dr. Insinyur Apiati Amisyam MSc. Berikutnya lanjut ke Dapil 3. Karena Dapil 2 belum ada, saya lihat perwakilannya. Di sini pembacanya Rahmat Taqwa Quraisy, belum datang ya. Ibu Haja Nunung Dasniar Asis, STMM. Ini juga kita doakan Oppo. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses kedua
dalam daerah pemilihan Makassar 3, Kecamatan Tamalan Rea dan Biringkanaya, anggota DPRD Kota Makassar, masa sidang kedua tahun sidang 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wali Kota atau yang mewakili Bapak Sekda, yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar yang saya cintai. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Dan yang saya sayangi dan cintai, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun media elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup, serta diberi karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang guna mendengarkan laporan reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2022-2023 dalam daerah pemilihan Makassar 3. Anggota DPRD Kota Makassar, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Tamalan Rea dan Kecamatan Biringkanaya. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 3 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna istimewa dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2022-2023 untuk daerah pemilihan Makassar 3 dilaksanakan mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 April 2022, yang dimana kegiatannya dilaksanakan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 3. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 3 yaitu: pertama, Haja Nunung Dasniar Asis; kedua, Gelmeri Kondorura; ketiga, Al Hidayat Samsu SPD; keempat, Andi Suharmika SH; kelima, Mario David SOSMM; yang keenam, Muhammad Yahya; ketujuh, Andi Ibrahim Baso SSMA; yang kedelapan, Insinyur Samsudin Raga; kesembilan, Abdul Wahid SSOS; kesepuluh, Haji Sangkala Sadiko; kesebelas, Hari Kurnia Pakambanan SE. Peserta rapat paripurna istimewa, Dewan, dan hadirin yang saya hormati, dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu dan mendapat perhatian pihak eksekutif
dari 2 kecamatan tersebut, daerah pemilihan Makassar 3 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Dapil 3 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung daerah pemilihan Makassar 3 menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluh-keluhkan oleh masyarakat di Dapil 3. Kedua, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan yang ada di masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. Dan yang ketiga, menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang ada saat ini yang belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, renase, sedimentasi, saluran renase, bangunan terpadu, fasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, MCK, persampahan pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan dan kesehatan agar ditingkatkan. Mengingat persoalan saat ini masih sangat jauh yang diharapkan sebagian masyarakat Kota Makassar terkhusus Dapil 3. Permintaan warga antara lain yaitu pembangunan infrastruktur dan air bersih PDAM. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih memperhatikan terhadap hal-hal sampai saat ini yang belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna yang istimewa dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dalam daerah pemilihan Makassar 3, anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 April 2023, yang membawakan laporan reses daerah pemilihan Makassar 3, Haja Nunung Dasniar Asis STMM. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Dapil 3 Kecamatan Tamalanre Beringkanaya. Nanti kita tandem ya. Beda partai boleh, provinsinya sama atau RI-nya. Berikutnya juru bicara Dapil 4 Muhammad Nasir Rurung, Kecamatan Manggala dan Panakukang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan reses kedua dalam daerah pemilihan Makassar 4, Kecamatan Manggala, Panakukang, anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta wakil-wakil ketua. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para asisten sekretaris daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dalam daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala. Demikian pula rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 4 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 untuk daerah pemilihan Makassar 4 dilaksanakan mulai dari tanggal 10 April sampai 15 April 2023, di mana kegiatan dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar, daerah pemilihan Makassar 4. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 4 antara lain Adi Rasik Ali, SEMM, Praksi Demokrat, Haji Andi Nurhalding dari Praksi Golkar, Muhammad Nasir Rurun dari Berkarya, Imam Musakar dari Praksi PKB, Kasrudi SHMH Praksi Gerindra, Mesaram Imon Rantefadang SH Praksi PDIP, Supratman Praksi Nasdem, Aswar ST Praksi PKS, Insinyur Haji Abdul Aziz Namu SMSI Praksi P3, Haji Hansahami SSMM Praksi PAN. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta masalah yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 2 kecamatan daerah pemilihan Makassar 4, terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023
masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan Makassar 4 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat, para lurah, para babinka timmas, para babinsa dan tokoh masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 4 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sedimentasi, saluran drainase, bangunan terpadu, pasung, pasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan, kesehatan, mengingat persoalan ini masih sangat jauh dari harapan sebagai masyarakat Kota Makassar. Yang kedua, menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap pengelolaan persoalan banjir dikarenakan banyaknya warga yang mengeluh perbaikan drainase dan pengalihan got sebagai salah satu upaya pencegahan banjir apabila musim penghujan tiba di wilayah Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. 3. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih dikarenakan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi manusia. Ketersediaan harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, dan kualitasnya. Permasalahan ini muncul karena permintaan tidak mampu diimbangi oleh persediaan. Permintaan terus bertambah, sedangkan persediaan air cenderung berkurang. Karena berkurangnya debit sumber air baku, seperti mata air, sungai, danau, dan air tanah sebagai akibat degradasi lingkungan, diharapkan dapat menjadi perhatian penting pemerintah Kota Makassar. 4. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pengadaan lampu jalan lingkungan guna memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan, sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas di perjalanan di malam hari. 5. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan memprogramkan pemberian bantuan modal usaha, meningkatkan sosialisasi kegiatan bantuan UMKM dengan pengadaan pelatihan UMKM dengan masyarakat Kota Makassar. 6. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pengawasan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang belum merata pada daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. 7. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk melakukan peningkatan sumber daya pemuda Kota Makassar dengan membuka wadah eksplorasi dengan bakat generasi muda-mudi Kota Makassar sehingga bisa meningkatkan kreativitas, minat, dan bakatnya. 8. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. 9. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 10. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 daerah pemilihan Makassar 4 anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca laporan daerah pemilihan Makassar 4, Muhammad Nasir R.
Terima kasih juru bicara Dapil 4 Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kabarnya akan berlabuh dengan partai kami. Kabarnya. Konon kabarnya. Benar atau tidak, konfirmasi langsung. Berikutnya juru bicara daerah pemilihan 5 meliputi Mama Rita, Mamajang, Mariso, Tamalate, Ketua Fraksi Nasdem. Berikutnya pimpinan. Silakan Pak Ari Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses kedua dalam daerah pemilihan Makassar 5, Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Anggota DPRD Kota Makassar, masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Sekda. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah hidayah dan inayahnya pada hari ini. Kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dalam daerah pemilihan Makassar 5, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 5 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 untuk daerah pemilihan Makassar 5 dilaksanakan mulai tanggal 10 April 2023 sampai dengan 15 April 2023 yang dimana kegiatannya dilakukan secara perseorangan. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 5 antara lain Anton Paul Goni, fraksi PDIP, Haji Hasanuddin Leo, SE, MSI, AK, fraksi PAN, Insinyur Hajah Nurul Hidayat, fraksi Partai Golkar, Hajah Mulyati Esos, MSI, fraksi P3, Ari Asari Ilham SE, fraksi Partai Nasdem, Arifin Dengkuleh SE, fraksi Partai Demokrat, Budi Hastuti, fraksi Partai Gerindra, Haja Irmawati Sila SE, fraksi NIB, Yeni Rahman SSI, fraksi PKS, Dr. Randa Haji Kartini, fraksi NIB. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 5 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan Makassar 5.
peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 5 menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam menangani persoalan yang dianggap perlu mendapat perhatian yang bermuara pada pembangunan sarana, prasarana jalan, drainase, pemasangan lampu, penerangan dalam lorong, sosial kemasyarakatan, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang paling penting di sini Pak Sekda, pelayanan itu sangat perlu karena banyak lurah-lurah di wilayah kami itu yang tidak sangat respon. Jadi kami berharap bahwa pemerintah Kota Makassar bisa segera mengevaluasi lurah-lurahnya di sini, terutama di daerah Tanjung Merdeka, Pak. Sudah 2 tahun kami melaksanakan reses tidak pernah datang lurahnya, jadi tolong segera dievaluasi. Tanjung Merdeka. Kedua, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan di masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. Ketiga, usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam terjalin harmonis selama ini antara pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, sehingga semua tugas dan tanggung jawab kita bersama dapat berjalan dengan harapan menghasilkan suatu kebijakan strategis daerah di mana saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang terhormat menjadi perhatian dan catatan penting bagi pemerintah Kota Makassar dalam pengambilan setiap kebijakan dalam membangun kemajuan kesejahteraan Kota Makassar ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami kembali menegaskan bahwa pemerintah Kota Makassar mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan pembangunan kota terus berupaya untuk mewujudkan visi, yaitu percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombre dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Kami berupaya mewujudkan visi tersebut dengan berbagai pelaksanaan pembangunan dan dalam segala bidang, dan menjadi prioritas kami adalah memajukan berbagai program sesuai misi kelas dunia. Selain itu, bidang rekonstruksi kesehatan, ekonomi sosial budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua, serta rekonstruksi infrastruktur dan sarana prasarana lainnya seperti restorasi ruang kota yang inklusif juga tak luput dari perhatian kami semua. Kesemuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Makassar. Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin yang saya hormati, berbagai permasalahan di Kota Makassar ini mengharuskan pemerintah kota lebih memfokuskan program-program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat, baik dari sisi kehidupan berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan akses terhadap berbagai pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya dari sisi produktivitas melalui program lorong wisata yang di dalamnya dapat meningkatkan usaha kecil dan menengah pada masyarakat di setiap lorong di wilayah Kota Makassar. Dari berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Kota Makassar sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga hasil kunjungan kerja dari anggota DPR Kota Makassar masa reses kedua tahun 2022-2023, kita semua akan mendapatkan masukan dan saran serta dapat saling bertukar pikiran dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan Kota Makassar ini.
terutama dalam merespon hasil musrembang tahun anggaran 2023 yang secara garis besarnya mengedepankan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, kemudian transformasi digital menuju metaverse serta segala masalah kesehatan anak. Bapak Ibu, saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir sambutan ini sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam menjalankan rangkaian tugasnya, terutama dalam menjalankan rangkaian persidangan yang lalu. Olehnya itu, masukan dan saran sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun kota ini dan mengharapkan agar kita semua, baik pemerintah dan DPR Kota Makassar serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para intelektual dan segenap komponen lainnya senantiasa menjalin sinergi dengan jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selamat melaksanakan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridai setiap langkah dan upaya kita dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah yang insya Allah kita doakan 2024 juga jadi kepala daerah. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian paripurna hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Dewan. Yang ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, paripurna saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nunung kenapa buru-buru? Pemirsa, masih dalam sidang paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangkaian penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Dan pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan penyampaian laporan dari beberapa fraksi dan juga diakhiri tadi dengan laporan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar. Nah, itu artinya pemirsa selesai sudah untuk sidang paripurna edisi hari ini. Saksikan terus TV Parlemen di edisi berikutnya hanya di Slaves TV, lokal lebih keren. Saya Rafika Mustaqim mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tidak. Terima kasih, Pak. Diperpanjang kontramu atau dihentikan? Biar tidak tanda tangan kalau ada.